Selamat menyaksikan video ilustrasi motivasi kehidupan dengan cerita bergambar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Seorang perempuan mempunyai 2 ekor ayam. Ayamnya itu sering mencari makan di halaman rumah tetangga yang pemarah. Suatu hari tetangganya menangkap kedua ayam itu dan mencekik leher mereka sehingga mati. Lalu kedua ayam itu dilemparkannya kembali melalui pagar. Tentu saja perempuan itu berduka, tetapi dia tidak menjadi marah dan mencaci maki tetangganya. Sebaliknya, ia mengambil ayam-ayam itu, mencabuti bulunya dan memasaknya menjadi roti ayam. Ia kemudian mengirimkan roti ayam tersebut ke rumah tetangganya yang telah membunuh kedua ayam itu. Perempuan itu meminta maaf karena tidak berhati-hati menjaga ayamnya. Tetangganya tidak bisa berkata apa-apa. Roti ayam dan permintaan maaf itu membuatnya malu. Sebenarnya bukan maksud perempuan itu untuk membuat dia malu, tetapi motivasinya membalas kejahatan dengan kebaikan adalah untuk memperlihatkan kasih yang nyata kepada tetangganya. Ingat, membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi. Membalas kebencian dengan kasih adalah ilahi. Seorang pemain sirkus memasuki hutan untuk mencari anak ular yang akan dilatih bermain sirkus. Beberapa hari kemudian, ia menemukan beberapa anak ular dan mulai melatihnya. Mula-mula anak ular itu dibelitkan pada kakinya. Setelah ular itu menjadi besar, dilatih untuk melakukan permainan yang lebih berbahaya. Di antaranya membelit tubuh pelatihnya. Sesudah berhasil melatih ular itu dengan baik, pemain sirkus itu mulai mengadakan pertunjukan untuk umum. Hari demi hari, jumlah penontonnya semakin banyak, uang yang diterimanya semakin besar. Suatu hari, permainan segera dimulai. Atraksi demi atraksi silih berganti. Semua penonton tidak putus-putusnya bertepuk tangan menyambut setiap pertunjukannya. Akhirnya tibalah acara yang mendebarkan, yaitu permainan ular. Pemain sirkus memerintahkan ular itu untuk membelit tubuhnya seperti biasa. Ular itu melakukan apa yang diperintahkannya. Ia mulai melilit tubuhnya sedikit demi sedikit pada tubuh tuannya. Makin lama makin keras lilitannya, pemain sirkus kesakitan. Oleh karena itu, ia lalu memerintahkan agar ular itu melepas lilitannya. Tetapi ia tidak taat. Sebaliknya, ia semakin liar dan lilitannya semakin kuat. Para penonton menjadi panik ketika jeritan yang sangat memilukan terdengar dari pemain sirkus itu. Dan akhirnya ia terkulai mati. Kadang-kadang dosa terlihat tidak membahayakan. Kita merasa tidak terganggu dan dapat mengendalikannya. Bahkan kita merasa bahwa kita sudah terlatih untuk mengatasinya. Pada kenyataannya, apabila dosa itu telah mulai melilit hidup kita, sukar dapat melepaskan diri lagi daripadanya. Hutan sedang kacau balau. Hari itu terjadi perang besar. Pasukan burung dan pasukan binatang buas sedang berperang.
Ternyata ada satu hewan yang tidak ikut berperang, seekor kelelawar. Ia hanya bersembunyi dari balik pohon sambil mengamat-ngamati mereka yang sedang terlihat perang. Hari itu pasukan binatang buas menang. Dengan segera si kelelawar keluar dari goa dan bergabung dengan mereka merayakan kemenangan. Ia mengaku-ngaku dirinya binatang buas. Apa kalian pernah melihat burung memiliki gigi ganda seperti aku? Tentu tidak, bukan? Ini berarti aku bukan burung, tetapi termasuk binatang buas. Begitu alasannya setiap kali ada binatang buas yang bertanya kepada kelelawar. Saat para pasukan binatang buas lengah karena keasikan berpesta, ternyata pasukan burung sudah merencanakan pembalasan dendam. Tiba-tiba pasukan burung menyerbu perkampungan binatang buas. Binatang buas itu kalang kabut karena tidak siap. Pasukan burung memenangkan perang kali ini. Si kelelawar yang melihat kemenangan pasukan burung segera bergabung dengan mereka. Ia mengaku-ngaku dirinya burung karena ia punya sayap dan bisa terbang. Sayang sekali, muslihat si kelelawar pun ketahuan. Akhirnya ia pun dibenci baik oleh burung maupun oleh binatang buas. Konon sejak saat itulah kenapa kelelawar suka menyembunyikan diri pada siang hari dan baru keluar untuk mencari makan pada malam hari. Dalam peperangan tidak mungkin kita menjejakkan kaki di dua kubu sekaligus. Tidak lagi mengejar pemuasan keinginan pribadi, tetapi memilih untuk menganut kehendaknya. Kita tidak dapat mengikuti jalan Tuhan sekaligus memuaskan hawa nafsu daging. Kita harus mengalahkan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mentari 86 dan follow Facebook Mentari Mentariku. Terima kasih. Kuda liar tertipu. Suatu hari sekelompok kuda liar sedang makan rumput di sebuah padang belantara. Tiba-tiba muncul seekor harimau kelaparan yang tengah mencari mangsa. Kuda-kuda itu serentak melindungi diri dengan cara berdiri saling menghadap membentuk lingkaran. Sang harimau tidak berani mendekat, takut kena tendang oleh kuda. Akan tetapi dengan tipu muslihatnya ia berkata, "Sungguh sebuah barisan yang sangat bagus. Bolehkah aku tahu kuda jenius mana yang mencetus idenya?" Kuda-kuda itu termakan hasutan sang harimau. Mereka berdebat siapa yang pertama kali mencetus ide pembuat barisan kokoh tersebut. Tidak ada kata sepakat. Akhirnya mereka cerai-berai. Sang harimau pun dengan mudah memangsa mereka satu persatu. Dalam sebuah tim, baik tim kerja di perusahaan atau di keluarga, salah satu kerikil paling tajam yang bisa muncul adalah persaingan tentang siapa yang paling berpengaruh, paling berjasa, atau paling penting. Apabila sudah begitu, kelompok tersebut akan menjadi sangat rapuh, seperti yang terjadi pada kelompok kuda dalam cerita di atas. Kebersamaan sejati terletak dalam kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mentari 86 dan follow Facebook Mentari Mentariku. Terima kasih.